Bohong semua isinya, berarti bohong. Ayo. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Wah, kemarin-kemarin ini denger ya berita yang kurang enak gitu. Apa tuh beritanya? Ya itu loh yang katanya gosip tentang Upin Ipin itu adalah tokoh asli yang sudah meninggal. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like channel ini ya buat dapetin info-info baru dan video-video seru lainnya. Jangan lupa. Oke teman-teman, kali ini saya pakai filter begini bukan kenapa-kenapa, karena efek cahaya yang membuat muka saya itu berminyak seperti ladang minyak. Jadi kurang pede gitu di depan kamera. Makanya kita pakai filter 3D gini ya. Nah yang penting nggak apa-apa lah, kasep dan enak dilihatnya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang berita bahwa Upin Ipin itu telah meninggal dan filmnya adalah Hayalan Opah. Apa benar seperti itu? Mungkin kalian udah pernah denger ya, kemarin-kemarin tuh sampai nyari-nyari gitu, browsing apakah Upin itu asli atau hanya tokoh rekaan. Tapi kok kalau misalnya bohongan ada kuburannya alias makamnya yang ditemuin di daerah Palu ya. Bukan Palu ini, bukan. Maksudnya namanya daerah kota Palu. Itu ada kuburan dua anak yang meninggal tahun 1995. Sementara Upin Ipin kan baru tahun 2000-an ya kita tahu ya. Apa berarti ini adalah makamnya benar-benar Upin Ipin gitu. Jadi banyak spekulasi yang hadir gitu ya. Sampai ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab membuat berita yang aku pikir sih ini cuman buat pipiralan aja gitu, viral-viralan, biar eksis, biar jadi konten, biar mendapatkan pundi-pundi dari AdSense. Dia bikin berita palsu atau berita bohong tentang kematian Upin Ipin. Ceritanya tuh kompleks banget, sistematis, mulai dari kenapa Upin Ipin bisa meninggal, kapan Upin Ipin meninggal, siapa itu Opah, itu ada dibahas oleh dia. Nggak cuma satu akun aja, banyak, dan itu yang bikin memalukannya dari Indonesia yang notabene-nya bukan negara asal pembuat Upin Ipin. Memalukan sekali ya netizen ini. Ya Allah, kalian kalau tahu ya, bohong itu, kita tahu sendiri bohong itu dosa. Dosa, tahu nggak? Jadi jangan anggap enteng ya berbohong itu, karena berbohong itu dapat menimbulkan fitnah di mana-mana. Berita bohong itu tidak baik untuk kesehatan kita. Dicatat sama malaikat. Dan tahu konsep dosa jariah. Dosa jariah itu dosa yang kalian buat dan terus mengalir dosanya walaupun kalian sudah meninggal. Na'udzubillahi min zalik. Teman-teman, terlepas dari bohong atau benarnya, awalnya saya belum ini sih ya, masih ragu ini benar apa enggak. Tapi kemarin ada klarifikasi dari Leskopaknya langsung yang menyatakan kalau berita ini adalah bohong. Ayo, kalian yang udah merasa pernah nge-share dimanapun itu, entah itu di grup WA, entah itu nge-share video orang yang bikin berita ini, kalian tobat deh, istighfar, karena telah menyebarkan berita bohong. Ayo, ngaku siapa yang udah nyebarin. Kalau bisa dihapus, hapus. Kalau bisa klarifikasi. Jangan sampai semakin banyak yang tertipu dan kalian terus mendapatkan dosa. Gak cuman amal jariah aja ya, jadi dosa itu ada dosa jariahnya juga. Jadi hati-hati nih. Gak cuman berita Upin Ipin aja, kalian semua teman-teman yang masih bocil, yang masih kecil, ataupun orang tua juga, om-om, tante, bapak, ibu, nenek, kakek, kadang-kadang suka asal nge-share ya, dapat berita share. Jangan anggap itu nggak ada dosanya kalau itu bohong. Kalau itu benar, itu bisa jadi gibah juga kalau ngomongin orang. Hati-hati ya. Jadi kalau dapat berita itu pikir-pikir dulu, cerna dulu, lalu klarifikasi atau tabayun istilahnya. Tabayun itu apa? Tabayun itu mencari fakta. Benar atau tidak sih berita ini? Kalau berita ini benar, anggaplah sebagai informasi. Tapi kalau berita ini salah, fitnah. Atau kalau sekarang itu bahasanya hoax. Ayo lo. Di filternya begini ya.
Au au. Lucu Victornya jadi ganteng kayak BTS, Gak apa-apa lah ya. Jadi gitu teman-teman. Ini aku bacain ya. Beritanya ada dari liputan6.com. Judulnya, Makam Upin Ipin di Kota Palu. Siapa yang menginspirasi siapa? Ini ceritanya ya. Cerita sebenarnya kenapa ada makam Upin Ipin. Kayak gini makamnya. Nih, makam Upin Ipin tuh kayak gini. Ada namanya Upin Ipin, wafatnya tahun 1995. Yang bikin orang, wah ini kali ini Upin Ipin nih. Dan siapa nggak tahu nih siapa yang awal menyebarkan berita ini. Berita kalau si makam ini Upin dan Ipin yang seperti kita tonton selama ini ya. Kita baca aja yuk beritanya yuk. Dua makam bertuliskan nama Upin Ipin di Kota Palu menjadi perbincangan warga setelah viral di media sosial. Namun, apakah makam tersebut adalah muasal serial Upin Ipin yang digemari anak-anak itu? Pertama, itu di Indonesia dan di Palu. Sementara Upin Ipin ada di Malaysia. Kita tahu semua kalau yang penciptanya itu Ibu Ainon kalau nggak salah. Itu orang Malaysia, bukan orang Indonesia. Lanjut ya. Makam Upin dan Ipin itu terletak di Kompleks Pemakaman Umum Kelurahan Layana, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Dua makam yang bersebelahan itu mendadak menghebohkan warga setelah viral di media sosial dan dikaitkan dengan serial animasi anak di televisi oleh warganet. Warganet itu sebutan netizen. Netizen itu bahasa Inggris sebenarnya. Bahasa Indonesia warganet. Itu. Di kedua makam tertulis tanggal dan tahun wafat. Upin yang berada di sebelah kiri wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin yang di makam sebelahnya wafat tanggal 2 tahun 1996. Tuh, tanggal 2 dan tanggal 6, bedanya 1 tahun. Dari sini kalau misalnya orang awam juga pikir kali ya, Upin Ipin itu kembar. Di filmnya jaraknya cuma berapa menit ya? Ya pokoknya itulah, saya Upin, saya Ipin, saya kakaknya, dia berebutan siapa yang ada siapa yang kakak. Dan ini kelihatan tahunnya beda. Yang satu tahun 95, yang satu tahun 96. Tuh. Wafatnya ya. Gak ada ceritanya Upin ditinggal Ipin atau Ipin ditinggal Upin gitu. Lanjut ya. Di sebelah makam keduanya juga terdapat makam lainnya yang merupakan anggota keluarga. Sejak viral, kedua makam tersebut mulai ramai dikunjungi warga yang penasaran, apalagi tahun wafat keduanya jauh lebih dulu dibanding munculnya tayangan kartun yang digemari anak-anak tersebut. Selain orang dewasa, kedua makam tersebut juga banyak dikunjungi oleh pelajar dan kanak-kanak. Hikmahnya jadi banyak yang ziarah. Tuh. Kita juga jangan lupa kirimin Al-Fatihah ya untuk almarhum yang ada di dalam kubur tersebut. Semoga arwahnya tenang ya. Kita juga berharap yang datang itu mendoakan, bukan cuma pengen foto-foto doang buat konten. Cuman foto makam cekrek udah aja, nggak ninggalin doa sedikit pun gitu. Takutnya begini, itu kan dosanya selain membohong, dua bikin sensasi yang emang kurang baik juga itu untuk dicontoh sama yang lain. Lanjut aja ya. Saya kesini karena penasaran, tiba-tiba viral makam Upin Ipin, apalagi kartun itu terkenal, kata Muzamil, seorang warga di kompleks pemakaman tersebut. Wah, aku pikir Muzamil Hasbalah yang suaranya seperti suara emas itu, bukan ternyata. Ini ya, gambar makamnya seperti ini. Benar tulisannya Upin dan Ipin. Kita baca lagi, makam berwarna biru itu sendiri bukanlah makam fiktif, melainkan benar-benar makam dua bayi yang meninggal dunia. Betul, ini makam bukan makam kayak di pinggir jalan gitu ya. Ada yang tulisannya lorem ipsum gitu, makam mock up atau makam-makam yang jual apa namanya marmer makam gitu. Bukan, ini makam beneran dan ada jenazahnya di dalamnya. Dan bayi, ya Allah kasihan kalau dengar bayi meninggal gitu. Walaupun emang ada riwayat kalau misalnya bayi meninggal itu langsung menjadi wildan. Apa itu wildan? Wildan itu bidadari, peri-peri di surga yang otomatis langsung masuk surga. Karena apa? Karena belum ada dosanya, gak kayak kalian-kalian ini nih. Banyak dosanya. Tobat, sama aku juga sih. Banyak. Manusia itu tepatnya salah dan dosa. Lanjut. Sang ayah Hikmah, 48 tahun, menceritakan kedua anaknya itu meninggal dunia karena sakit. Satu anak laki-lakinya wafat setelah berusia 14 hari. Setahun kemudian, satu anaknya yang baru dilahirkan dan berusia 3 hari juga meninggal dunia. Keduanya meninggal dunia sebelum sempat diberi nama. Jadi bukan anak kembar ya. Bukan anak kembar. Aku pikir tadi lahirnya kembar,
terus yang satu meninggal setahun kemudian, yang satu meninggal. Ternyata ini bukan anak kembar ya, karena ceritanya itu cerita yang beredar, dua anak ini meninggal karena kecelakaan. Dan ternyata faktanya dua anak ini meninggal karena penyakit atau sakit. Ayo, coba deh yang udah nonton dan masih nge-save atau pernah komen lagi di medsosnya itu. Bang, beritanya bohong. Abang jangan bohong. Hapus aja nih bang, daripada jadi dosa jariah gitu ya. Ingetin aja. Entah dia pengen hapus atau enggak, ya terserah. Yang penting itu udah ngingetin, ya enggak? Jadilah orang baik. Lanjut ya. Waktu itu kata Hikmah, kedua makam tersebut hanya diberi nisan dan batu untuk menanda lokasi kuburan anak-anaknya. Kenapa? Karena belum ada nama. Perbaikan makam yang lebih bagus dengan pemberian nama baru dilakukannya pada tahun 2016 tuh. Jadi hampir berapa? 10 tahun ya? 20 tahun. 20 tahun setelahnya, kan meninggalnya 95. 10 tahun 2005, 2000 Maret. Iya. 20 tahun setelahnya baru dikasih nama. Ya. Kayaknya juga sama kalian masih lebih tua almarhum ini deh. Kalian lahir tahun berapa coba? Mengenai penamaan dua anaknya di makam tersebut, Hikmah mengaku memang terinspirasi dari serial anak Upin dan Ipin. Tuh, katanya nih, tahun 2016 waktu buat makam itu, tayangan Upin Ipin sudah banyak digemari anak-anak. Jadi nama itu yang saya berikan di makam. Jadi ya gimana ya? Ini bapaknya juga sih kasih nama Upin Ipin. Ada aja. Ya Allah. Mungkin karena emang ini bebas ya, hak orang tua. Tapi kan pemberian nama itu harus yang bagus dan baik ya, dan ada artinya. Jadi nanti kalau kita baca doa arwah Upin bin Ipin bin gitu. Ya mungkin inspirasi ya, terserah sih, bebas ya. Pilihan bapaknya kasih nama Upin Ipin. Kenapa tuh? Jadi web viral. Pria yang tinggal di Kelurahan Memboro, Kota Palu itu mengaku baru tahu makam anaknya viral di media sosial setelah ditunjukkan oleh anggota keluarganya dan tidak mempermasalahkannya. Hanya saja dia membantah kedua anaknya meninggal dunia itu adalah muasal cerita TV yang sohor dari Malaysia. Upin dan Ipin tuh, coba tuh. Si bapaknya juga bilang ini bukan Upin Ipin yang jadi inspirasi cerita Upin Ipin. Ini anaknya yang meninggal karena kecelakaan. Gitu loh, teman-teman. Ya, sekarang kita lihat klarifikasi dari pihak Leskopaknya ya. Ini dia klarifikasinya. Dari akun official Leskopak gue. Tahu kan kalau misalnya kredit itu kalau film habis tuh ada tulisan-tulisannya Leskopak. Cerita Upin Ipin adalah rekaan semata-mata dan ditulis sepenuhnya oleh Leskopak gue. Bacanya gimana sih? Leskopak gue apa nih? Sepertinya oleh Leskopak Production. Ya, ianya tidak diambil atau diinspirasi dari kisah sesiapa yang masih hidup maupun yang telah tidak ada tuh. Jadi emang ini fiktif istilahnya, bukan non fiktif. Ini fiktif. Tokoh Upin dan Ipin itu fiktif semuanya. Opa, Kak, Ros, Babacang masih Adit. Siapa? Tok Dalang, tuh, Ko Alyong, Babacang. Nih, lanjutnya, ide asal cerita Upin Ipin adalah Hajah Ainon yang juga pelakon suara Opa. Setiap cerita yang ditulis bukan saja mudah dipahami, tapi juga syarat dengan message yang bermanfaat. Message atau pesan gitu ya. Kan kalau bahasa Malaysia itu agak-agak ke Inggris-Inggrisan ya. Karena secara dulu tuh Malaysia dijajah oleh Inggris, jadi bahasa serapannya banyak gitu. Tuh, jadi yang sisi suara Opa, ya Hajah Ainon alias pembuatnya. Bukannya selama ini digambar ada tuh. Katanya Opa itu bukan, ini toko fiktif. Lanjut, Haji Burhanuddin, pengarah urusan Leskopak Production. Pengarah urusan tuh ini ya, direktur apa ya, manajer atau apalah, pokoknya manajer sih kayaknya ya, pengarah urusan manajer ya. Adalah pelakon suara Tok Dalang. Beliau juga terus berkongsi pengalaman. Beliau dibesarkan di kampung di dalam seri Upin Ipin. Tuh, itu Tok Dalangnya tuh si ini Haji Burhanuddinnya tuh, si pengisi suaranya. Mana nggak ada kaitannya sama makam itu, nggak ada nih.
kenapa Upin Ipin nggak punya ibu dan ayah. Ketika Upin Ipin musim 1 disiarkan di TV 9, TV 9 tuh bukan TV banyak 9, enggak. TV 9 tuh kayak Global TV, kayak RCTI gitu, saya stasiun televisi. Nah, itu stasiun kereta, stasiun televisi maksudnya. Proyek sambungan. Oleh karena kesuntukan masa dan kekurangan tenaga kerja, tiada watak baru dihasilkan dari LCP memilih untuk menjadi Upin Ipin anak yatim piatu. Tuh, emang nggak ada dari awal. Beda kayak Nusa ya. Nusa kan bapaknya tuh dirahasiakan. Udah pernah nonton yang jangan dikasih tahu, pokoknya tonton dulu aja filmnya daripada di sini bilang spoiler gitu. Film Nusa bapaknya mana? Ini yang paling memalukan ya. Ada tweet yang di retweet oleh Leskopak ya. Tulisannya gini, netizen Indonesia dakwa jumpaku berupin ipin. Kecoh netizen Indonesia jumpaku berupin ipin. Dakwa udah meninggal dunia 20 tahun lah. Malu-maluin, tau nggak? Malu-maluin beneran deh. Harusnya sebelum bikin sebelum bikin konten atau bikin apa tuh pikir-pikir dulu. Ya malu bukan kalian aja, bukan kamu aja, bukan sang pembuat kisah palsu aja, tapi itu membawa nama siapa? Membawa nama Indonesia. Ya udah mah kita kadang dipandang sebelah mata sama Malaysia, ini malah bikin malu sendiri. Jadi gimana dong kalau gitu? Ayo, malu-maluin tau nggak? Kali-kali kisah ini aja lah, angkat kisah apa kek, jangan ngaco begini. Ini sistematis banget. Aku lihat waktu itu di TikTok ya, videonya aku lupa. Itu dijelasin beberapa part. Bohong semua isinya, berarti bohong. Kalian juga nih yang nonton video ini dan pernah komen atau ninggalin jejak, coba komen ulang lagi di videonya. Minta dihapus biar nggak ada fitnah. Malu, bukan malu kamu aja, kita semua loh, Indonesia malu. Emang sih sepele Upin Ipin, cuma kan namanya film yang yang populer, orang pada tahu, dibikin gosipnya kayak begitu, gosip murahan banget gitu dan nggak berdasar. Ampun deh. Ya udah deh teman-teman, itu aja ya pembahasannya ya. Jadi intinya video yang beredar kalau makam Upin Ipin ada di Indonesia dan Upin Ipin udah meninggal 20 tahun itu adalah hoax. Lucu filmnya. Hoax ya, jangan percaya ya. Udah nggak usah bingung-bingung lagi. Intinya mah Upin Ipin bukan orang asli. Ya, itu fiktif. Demikian, cukup sekian, terima kasih. Gunakan sesuai dosis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.